Masih ingatkah kita Bapak Ibu, ada satu peristiwa di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama di mana seorang raja mengalami kemenangan mukjizat melalui puji-pujian. Haleluya, shalom shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang esa, rohnya Bapa Surgawi yang ada di dalam dirinya Pak Eman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan roh kudus kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibu Davi Hamdani. Shalom Elohim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom shalom Elohim. Ya Bapak Ibu, hari ini sekali lagi saya ingin membawa kita memperingati kembali bahwa di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada mukjizat, di dalam pujian ada kemenangan, ada kuasa di dalam sebuah pujian itu Bapak Ibu, di mana ada satu peristiwa yang sangat besar ya di perjanjian lama, yaitu seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Selepas pemerintahan bapaknya Raja Asa, di mana pada waktu itu tentara gabungan antara Moab dan Amon itu datang untuk menyerang Yehuda pada saat itu dengan pasukannya yang sangat ramai Bapak Ibu. Tetapi Raja Yosafat mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, di mana ia menyerukan rakyatnya, ia menyerukan pasukannya itu untuk bersujud di hadapan Tuhan, berdoa, dan sebelum menghadapi musuh-musuh itu mereka menaikkan puji-pujian dan sorak-sorai mereka di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bertindak, Allah bertindak. Mereka tidak perlu turun Bapak Ibu untuk berperang, memerangi pasukan musuh itu. Tetapi Tuhan sendirilah yang bergerak, Tuhan sendirilah yang mengacaukan, bertindak atas musuh-musuh mereka, atas sebuah puji-pujian yang dinaikkan oleh Raja Yosafat dan pasukannya, rakyatnya pada saat itu. Nah, di mana di dalam puji-pujian itu mereka mengalami kemenangan tanpa mereka bertindak. Mereka betul-betul mengalami mukjizat itu Bapak Ibu, di mana Tuhanlah yang bertindak dan kita hanya tinggal diam. Mereka hanya tinggal diam dan menaikkan puji-pujian dan mengalami sebuah kemenangan itu. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa betapa besarnya kuasa di atas sebuah puji-pujian yang kita naikkan itu. Ada kuasa, ada kemenangan, dan ada mukjizat di dalam puji-pujian itu yang seringkali kita lupa untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kita Bapak Ibu. Secara pribadi saya juga ada waktu kita mengalami di dalam hidup ini waktu-waktu kesesakan, pencobaan, cabaran, proses di dalam hidup ini yang kita alami, banyak masalah dan segala macam. Kita hanya terfokuskan kepada jumlah masalah, kita hanya terfokuskan kepada masalah-masalah, pergumulan, persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tetapi kita lupa bahwa kita di dalam puji-pujian, ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, tangan Tuhan, Ia turun tangan memberikan kita kemenangan, melepaskan kita daripada segala belenggu-belenggu, segala beban-beban yang mengikat di dalam hati kita, bahkan masalah-masalah yang kita alami itu. Kita hanya terfokus kepada masalah-masalah itu, sehingga kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, sehingga kita lupa untuk menaikkan puji-pujian, di mana pada waktu kita menaikkan puji-pujian itu, Tuhan turun tangan menolong kita. Itu seringkali juga saya sendiri secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya mengalami waktu-waktu di mana kesesakan, waktu-waktu pergumulan ataupun apapun, mata ini hanya terfokus kepada melihat masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan yang dialami secara fisikal ini. Tetapi kita lupa untuk menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, padahal di dalam puji-pujian itulah kuasa Tuhan itu dinyatakan, mukjizat Tuhan itu dinyatakan, dan kemenangan Tuhan itu dinyatakan. Ya, karena pada waktu kita menaikkan puji-pujian itu Bapak Ibu,
kuasa Tuhan dinyatakan tanpa bertangguh-tangguh lagi, on the spot. Ia menyatakan kuasanya seperti yang dialami oleh Raja Yosafat dan pasukannya. Ketika ia menaikkan puji-pujian, ia tidak bertangguh-tangguh lagi untuk menolong mereka. Ia menyatakan kuasanya pada waktu itu juga. Haleluya. Hari ini sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 2 Tawarik pasal 20. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, di mana ada di dalam ayat yang ke-17. Saya baca dalam versi bahasa Melayu. Kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Ambillah tempat kamu lalu tunggulah. Kamu akan melihat Tuhan memberi kamu kemenangan. Janganlah takut atau ragu-ragu. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, hadapilah musuh. Tuhan akan menyertai kamu. Selepas itu Raja Yosafat bersujud dan semua rakyat pun bersujud bersama-sama baginda dan menyembah Tuhan. Puak Kehat dan Korah dari para suku Lewi berdiri lalu bersorak memuji Tuhan Allah Israel. Keesokan paginya mereka semua pergi ke padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka berangkat, Raja Yosafat berkata kepada mereka, hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allah kamu, maka kamu akan sanggup bertahan. Percayalah kepada nasihat nabi-nabinya, maka kamu akan percaya. Setelah berunding dengan rakyat, Raja memerintah beberapa orang penyanyi supaya memakai pakaian yang biasanya dipakai pada upacara-upacara agama. Para penyanyi itu mesti berjalan di hadapan tentara sambil menyanyi, pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal abadi. Apabila mereka mula menyanyi, Tuhan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah musuh yang hendak menyerang mereka. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan memusnahkannya sama sekali. Kemudian mereka mula menyerang satu sama lain dengan sengit. Apabila tentara Yehuda sampai di sebuah menara di padang gurun, mereka memandang ke arah musuh dan nampak semua musuh mati terlentang di tanah. Tiada seorang pun daripada tentara musuh yang hidup. Dan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini memperingati saya, dan kiranya juga ini memperingati kita anak-anak Tuhan dimanapun berada, di dalam kita menghadapi, melewati proses kehidupan ini. Ketika kita menaikkan puji-pujian, bersorak-sorai, memuji, memuliakan namanya, ia turun tangan, mengangkat segala beban-beban, bahkan merobohkan tembok-tembok musuh, tembok-tembok bebanan-bebanan yang ada di dalam diri kita itu sendiri, karena ia turun tangan. Puji-pujian ini adalah suatu bentuk penyerahan total kita bahwa tidak ada kuasa lain, penyerahan total kita bahwa dialah satu-satunya yang dapat menolong kita di dalam apapun kehidupan ini, di dalam apapun situasi kehidupan ini. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Kebenaran firman Tuhan ini pada hari ini benar-benar secara pribadi saya sendiri juga mengangkat semangat saya, memberikan saya peringatan, memberikan saya kekuatan di dalam waktu kita menghadapi proses kehidupan ini. Haleluya. Dan kiranya ini juga memberkati kita anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Seperti mana saya diberkati, kiranya ini juga dapat memberkati kita bersama-sama. Haleluya.